Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP di Kabupaten Bekasi? Kembali berjumpa dengan Pak Dadan dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang merupakan persembahan dari MGMP PPKN Kabupaten Bekasi. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, terlebih dahulu mari kita berdoa. Untuk yang beragama Islam, mari kita membaca surat Al-Fatihah, dan untuk yang beragama lain, silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas makna alinea-alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti sudah pernah Bapak jelaskan, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah merupakan status fundamental norm atau norma dasar negara. Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga mengandung pokok-pokok pikiran, di mana pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri, yang nantinya akan dijabarkan dalam pasal demi pasal, serta di dalamnya mewujudkan tita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis. Dengan kata lain, segala hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersumber kepada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat dasar negara dan tujuan negara serta cita-cita nasional. Paling tidak, anak-anakku sekalian, ada 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai dengan pokok pikiran yang pertama. Pokok pikiran pertama adalah negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini disebut juga atau dinamakan pokok pikiran persatuan. Negara, menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar, menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan dan kepentingan individu. Ya, mengingat negara kita merupakan negara yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu, persatuan menjadi hal yang paling pokok untuk menjalankan negara kita, seperti bentuk negara kita juga negara kesatuan. Kemudian, pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran kedua dari pembukaan ini adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini dinamakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar. Untuk sampai pada tujuan tersebut dengan modal persatuan, ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tujuan daripada negara kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti halnya yang tercantum dalam sila kelima Pancasila, dapat diwujudkan. Selanjutnya, pokok pikiran yang ketiga dari pembukaan adalah
negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini disebut pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis anak-anak bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah atau persoalan. Ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang sebagaimana yang tercantum di dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara kita, ya, sesuai dengan yang tertera di dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lanjutkan dengan pokok pikiran yang keempat, yaitu pokok pikiran yang keempat dalam pembukaan itu adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Disebut juga pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan semua penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral bagi bangsa dan negara kita, yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran atau manifestasi dari sila pertama dan sila kedua daripada Pancasila. Keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara kita, baik hukum dasar tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjelasan dari inti keempat alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah anak-anak pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang nantinya keempat pokok pikiran itu akan dijabarkan lebih rinci lagi dalam pasal demi pasal yang ada dalam batang tubuh. Kalau dulu istilahnya batang tubuh, kalau sekarang pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang mari kita lanjutkan dengan sikap positif. Sebagai warga negara, tentu kita harus memiliki sikap yang positif terhadap pokok-pokok pikiran tersebut. Dan sikap positif tersebut harus kita laksanakan, harus kita lakukan, harus kita ejawantahkan di berbagai lingkungan. Dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara. Bapak akan mulai menjelaskan contoh-contoh sikap positif dari setiap pokok pikiran yang 4 tadi, dimulai dari lingkungan keluarga, supaya kita nanti bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan contoh sikap positif pokok pikiran persatuan dalam lingkungan keluarga, yaitu contohnya menghargai sesama anggota keluarga, menjaga sesama anggota keluarga, rukun, serta sopan santun dengan anggota keluarga yang lain, terutama saudara-saudara kita dan orang tua kita. Yang kedua, di lingkungan sekolah, yaitu pokok pikiran persatuan ini dapat kita manifestasikan dengan berteman dengan semua
dengan semua orang, dengan siapa saja, tanpa harus membeda-bedakan latar belakang. Dan tentu saja kita sebagai pelajar yang baik harus ikut berperan aktif, harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah, baik ekstra maupun intrakurikuler, supaya kita menjadi warga sekolah, supaya kita menjadi pelajar yang baik, pelajar yang berprestasi, yang pada gilirannya akan sangat membantu untuk menentukan masa depan kita di kemudian hari. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, yaitu berbaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan dan ikut serta dalam kegiatan sosial antar tetangga, misalnya kerja bakti dan lain-lain. Di lingkungan negara, sikap positif pokok pikiran persatuan ini adalah dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati orang lain yang berbeda latar belakang dengan kita, baik itu suku, agama, ras, pendidikan, golongan, dan lain-lain. Itulah sikap positif terhadap pokok pikiran persatuan. Kita lanjutkan dengan pokok pikiran yang kedua, yaitu sikap positif terhadap pokok pikiran keadilan sosial, dimulai dari lingkungan keluarga, yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain dan bersikap adil terhadap anggota keluarga lain. Ya, jadi kita harus bersikap adil, jangan mementingkan diri sendiri, jangan egois. Dan berikutnya di lingkungan sekolah. Ya. Bagaimana sikap positif kita di lingkungan sekolah terhadap pokok pikiran keadilan sosial? Contohnya adalah menaati peraturan sekolah, masuk sekolah on time, tepat waktu, tidak kesiangan, ya, melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai pelajar di sekolah, melaksanakan semua tugas-tugas, dan tentu saja kita bertanggung jawab menjaga martabat dan nama baik sekolah kita. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Sikap positif pokok pikiran keadilan di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dengan cara menjaga harmoni, ya, menjaga pergaulan dan harmonisasi dengan tetangga. Jangan bertengkar dengan tetangga, ya, membantu tetangga yang membutuhkan, membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Itulah contohnya di lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya di lingkungan negara, sikap positif terhadap pokok pikiran keadilan itu yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Misalnya membayar pajak, membayar iuran listrik, telepon, dan lain-lain. Dan kita berkewajiban untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itulah sikap positif terhadap pokok pikiran yang kedua. Kita lanjutkan dengan pokok pikiran yang ketiga. Contoh sikap positif terhadap pokok pikiran kedaulatan rakyat di lingkungan keluarga. Itu contohnya adalah berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan apa yang terbaik bagi keluarga. Misalnya mengenai pemenuhan kebutuhan bersama, melanjutkan sekolah, dan lain-lain. Itu senantiasa harus dimusyawarahkan secara bersama-sama supaya menghasilkan keputusan yang memuaskan semua pihak. Semua anggota keluarga merasa puas apabila dalam hal mengambil keputusan terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, ya, bagaimana sikap positif pokok pikiran kedaulatan rakyat di lingkungan sekolah? Ya, misalnya melakukan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah bersama, atau contoh yang lebih konkret lagi mungkin ikut serta dalam pemilihan ketua kelas, ya, untuk menentukan ketua OSIS dan lain-lain. Kemudian tentu saja kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kita ambil pendapat bersama, keputusan bersama dalam diskusi, dalam musyawarah, itu harus kita jaga dan tentu saja harus kita laksanakan apabila sudah menjadi sebuah keputusan, walaupun pada awalnya tidak sama dengan pendapat kita. Di lingkungan masyarakat,
sikap positif terhadap pokok pikiran kedaulatan itu diantaranya ya membantu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kedaulatan, yang berhubungan dengan politik ini diantaranya seperti penyelenggaraan pemilihan ketua RT, ketua RW, pemilihan kepala desa, pemilihan pemilu ya, pemilu legislatif maupun pemilu presiden, pemilu kepala daerah. Kita harus menjaga agar pelaksanaan sistem kedaulatan rakyat di negara kita itu berjalan dengan baik dan lancar agar tujuan negara bisa segera tercapai. Nah, ini di lingkungan negara, yaitu membantu penyelenggaraan pemilihan umum dan mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan haknya untuk memilih sesuai dengan aspirasi, sesuai dengan pendapat yang dia miliki agar tidak menjadi golongan putih atau golongan yang tidak memilih. Demikian contoh sikap positif terhadap pokok pikiran kedaulatan rakyat. Dan terakhir adalah contoh sikap positif terhadap pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. Dimulai dengan lingkungan keluarga, yaitu tentu saja kita harus rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang kita anut. Kita beribadah bersama-sama bersama orang tua, menjalankan perintah yang baik dan dari orang tua, dan menjalin silaturahmi antar saudara. Di lingkungan sekolah, bisa kita lakukan dengan cara menghargai teman yang berbeda agama, tidak menghina agama orang lain, tidak merasa dirinya paling benar, tapi saling menghargai. Karena hak untuk beragama, hak untuk memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah merupakan hak asasi setiap manusia yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Di lingkungan masyarakat sama, yaitu menghargai tetangga yang berbeda keyakinan dengan kita, tidak saling menjelekan, tetap kita jaga keutuhan masyarakat kita, keutuhan lingkungan kita dengan cara saling menghormati dan saling menghargai. Bagaimana mereka menjalankan ibadah, kita hormati, kita hargai, dan lain-lain. Dan untuk di lingkungan negara, ya, sikap positifnya adalah kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap orang lain yang berbeda agama. Seperti halnya menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah keagamaannya, tidak merusak tempat ibadah, tidak mengganggu agama orang lain, dan kita utamakan persatuan dan kesatuan. Karena negara kita, sekali lagi Bapak sampaikan, adalah negara yang terdiri dari keanekaragaman suku, bangsa, agama, dan golongan. Demikianlah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sikap positif yang harus kita lakukan sebagai warga negara, sebagai pengejawantahan dari pokok-pokok pikiran tersebut, kita laksanakan dalam setiap lingkungan kehidupan, dimulai dari lingkungan keluarga, dilanjutkan dengan lingkungan sekolah, kita sebagai pelajar, di lingkungan masyarakat, kita sebagai anggota masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara, kita sebagai warga negara. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita ambil kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Ya, yang pertama, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau reh said yang menguasai hukum dasar negara, baik itu hukum dasar yang tertulis atau undang-undang dasar maupun hukum dasar yang tidak tertulis. Undang-undang dasar pada hakikatnya menjabarkan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Jadi, pasal-pasal yang ada dalam undang-undang dasar adalah merupakan penjelasan atau penjabaran dari keempat pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut.
Yang ketiga, merupakan tugas seluruh bangsa Indonesia adalah untuk mempertahankan serta mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di keluarga, di masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pada gilirannya tujuan dan cita-cita bangsa kita untuk menjadi bangsa yang besar di kemudian hari bisa dengan mulus dan lancar terlaksana sesuai dengan yang menjadi harapan kita semuanya. Demikian anak-anakku sekalian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian nanti untuk tugas akan Bapak kirimkan melalui Google Classroom, tidak disertakan dalam slide ini. Ya, sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.